kita bujuk Allah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu apa? Dengan iman. Iman. Tapi ada orang-orang yang enggak beriman tapi dia rezekinya banyak, ya gitu kan? Hartanya banyak, Ustaz. Kok bisa gitu? Ingat, ya. Allah akan memberikan sesuatu kepada hamba-Nya, ya, atas usahanya, dan Allah tidak akan merugikan. Bagi orang-orang beriman itu sebuah anugerah yang sangat luar biasa baginya ketika Allah berikan rezeki itu kepadanya, kemudian dia semakin dekat kepada Allah. Tetapi merupakan azab bagi orang-orang yang tidak beriman ketika dia lapangkan urusan dunianya, dia tidak semakin dekat kepada Allah, justru semakin jauh dari Allah. Maka itu sejatinya adalah azab sebelum datang azab yang sesungguhnya. Jadi kita tidak perlu berkecil hati ketika apa? Ada orang-orang yang beriman kemudian disukseskan masalah dunianya, disukseskan masalah dunia. Kita tidak perlu berkecil hati. Kenapa? Kita yang kita cari adalah keberkahan dalam hidup kita. Walaupun sedikit tetapi berkah itu jauh lebih baik. Untuk apa gunanya banyak tetapi tidak mengandung keberkahan di dalamnya? Semakin banyak dia memiliki harta terbaik, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu siksaan? Karena masalah rezeki ini apa? Allah yang bagi-bagi. Ada yang sedikit hartanya tetapi apa? Rezekinya besar, rezekinya besar. Tetapi juga apa? Ada yang hartanya banyak tetapi rezekinya kecil, tidak bisa menikmati harta yang banyak. Maka ini keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita paham bahwa apa? Ternyata kunci dari keberkahan hidup itu sebagaimana diimankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu beriman dan bertakwa. Iman tidak hanya sebatas keyakinan tapi diwujudkan dengan amal perbuatan, dengan amal saleh. Kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tadi pagi kita sudah jelaskan tentang takwa ini. Bagaimana ketakwaan ini ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun hawa nafsu kita itu tidak menyukai ketaatan itu, tapi harus kita kalahkan. Kemudian juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kadang-kadang larangan Allah itu cocok banget dengan hawa nafsu, dan harus kita kalahkan. Jangan sampai kita terjebak. Jadi walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Jadi sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kami limpahkan, ya, keberkahan dari langit dan bumi. Tapi memang dasar manusia gitu. Walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita, karena setiap apa yang kita usahakan di dunia ini pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan yang paling besar yang kita lakukan adalah yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat ini menjelaskan bahwa sebabnya turun keberkahan itu, ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta tunduknya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan, kemudian meninggalkan larangan-larangannya, karena sebab datangnya azab Allah Subhanahu wa taala adalah dengan maksiat dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebabnya. Datangnya rahmat karena apa? Karena ketaatan kita, tapi datangnya azab juga apa? Karena
kemaksiatan yang kita lakukan, karena dosa yang kita lakukan. Dan untuk itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan cara mendapatkannya adalah dengan mentaati perintah Allah. Mungkin enggak kalau kita nggak taat, kemudian Allah akan memberikan keberkahan itu. Jadi maka wujudlah Allah untuk mendapatkan keberkahan ini, itu apa? Dengan mentaat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Itu beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk menggapai keberkahan ini dalam kehidupan kita adalah yaitu mempelajari Al-Quran dan mentadaburi kandungannya. Jadi tadi juga kita sudah bahas. Ternyata Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi hidup manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan petunjuk untuk mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Kebahagiaan di dunia dengan kita apa? Dengan kita mempelajari dan membaca Al-Quran itu adalah akan menyebabkan hati kita itu tenang. Kenapa? Al-Quran itu adalah sifat obat bagi hati kita. Maka akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita terus berupaya terus menguatkan hati kita untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian apalagi mentadaburinya, kemudian mengikuti